Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video dari materi informasi genetik tumbuhan. Silakan disimak video materinya. Ini merupakan materi terakhir kita dari mata kuliah fisiologi tanaman. Kita sudah pernah membahas mengenai faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu sebenarnya ada 3. Yang satu lagi adalah manajemen manusia. Yang duanya lagi yang kita pelajari yaitu mengenai genetik dan juga lingkungan. Adapun yang lingkungan sudah kita pelajari melalui adanya respirasi, kemudian fotosintesis, kemudian juga pemberian unsur hara, zat PT, dan sebagainya. Nah, menyangkut genetik akan kita bahas di sini dalam kaitannya dengan informasi genetik. Yang satu lagi yaitu manajemen, ini berkaitan dengan budidaya di lapangan. Untuk manajemen atau kegiatan budidaya, saya rasa kalian dapatkan dari mata kuliah yang lain seperti dasar-dasar budidaya. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai genetik. Genetik merupakan suatu yang mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, termasuklah pada tumbuhan. Sifat genetik yang dibawa dari lahir. Dari mana datangnya sifat tersebut adalah dari tetuanya, atau kalau pada manusia itu dari orang tuanya. Kalau pada tumbuhan itu biasa kita menggunakan kata tetua. Kalian juga akan lebih mendalami mengenai hukum pewarisan sifat dan sebagainya di mata kuliah genetika. Jadi di sini kita membahas hanya mengenai informasi genetik. Apa sih yang dimaksud informasi genetik dan apa saja yang terdapat pada makhluk hidup yang bisa menjadi suatu informasi. Informasi genetik tersimpan di dalam gen, tapi di manakah gen itu berada? Asam nukleat. Kita sudah masuk membahas mengenai asam nukleat pada materi sebelumnya. Asam nukleat ini merupakan materi genetik, materi yang membawa sifat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Jadi satuan dari nukleotida atau disebut dengan monomernya, dia terdiri dari beberapa sehingga disebut dengan polinukleotida. Setiap nukleotida, masih ingat ya, ada 3 penyusun penting nukleotida. Yang pertama fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi ada 3. Kemudian asam nukleat ini sudah tidak asing lagi, ada 2, DNA dan RNA. Perbedaannya sepertinya sudah pernah kita bahas. Kalau asam deoksiribonukleat atau DNA ini ada 2. Kemudian untuk yang ribonukleat ini ada satu rantai nukleotida. Kemudian ini dicirikan oleh 3 penyusun penting, ada gula, kemudian fosfat, dan basa nitrogen. Ini ada basa nitrogennya di sini, purin dan pirimidin. Kemudian ini perbedaannya tadi. DNA dan RNA mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang sama. Antara unit-unit molekul nukleotida terdapat ikatan yang sama. Masih ingat ya, ikatan antara posisi 3 dan posisi 5.
Nah, di sini selalu ada ujung 5 dan ujung 3 yang mengakhiri suatu susunan nukleotida di sini. Jadi kalau dia sudah bertemu dengan ujungnya di sini, maka inilah disebut dengan satu rantai, satu rangkaian asam nukleat. Apa fungsi materi genetik? Tentunya untuk menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua. Kalau kita membahas mengenai tumbuhan, kita akan menyebut tetua kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Fungsi materi genetik mengatur perkembangan organisme. Jadi, informasi yang diberikan itu akan sangat mempengaruhi perkembangan organisme ke depannya. Materi genetik harus dapat mengalami perubahan. Ini adaptasi secara genetik. Apabila terjadi suatu perubahan, kemudian ini akan dibaca oleh si genetik sendiri. Kita mungkin sudah pernah membahas juga mengenai protein ya, protein yang mentransfer informasi. Itu informasi mengenai rangsangan terhadap lingkungan. Kemudian dia akan memberikan informasi kepada materi genetik ini supaya bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Misalnya pada saat ini kita mengalami global warming, peningkatan suhu udara. Bagaimana bisa meningkatkan kapasitas suatu tumbuhan itu untuk hidup? Dia secara alami akan terjadi revolusi. Kemudian ada beberapa istilah di informasi genetik ini yang mungkin kalian sudah pernah dengar atau bahkan belum pernah dengar. Jadi silakan fokus di sini karena ada beberapa yang sepertinya mirip tapi dia berbeda. Jadi istilah-istilah di sini berkaitan dengan DNA dan RNA yang tadi kita bahas di awal. Yang pertama ada kromosom. Kromosom tersusun dari molekul DNA untai ganda yang tergabung dengan protein tertentu. Jadi, kromosom ini biasanya terdapat pada DNA, karena DNA ini double helix atau untai ganda. Kemudian ada protein yang diikat oleh untaian ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur kromosom pada kelompok prokariot. Masih ingat ya, ada dua jenis sel, yaitu sel prokariot dan eukariot. Kenapa berbeda? Karena dari struktur selnya saja, prokariot ini tidak memiliki inti sel, kemudian tidak memiliki membran plasma. Jadi di mana letak kromosomnya itu terletak di sekujur tubuhnya atau biasanya disebut dengan cairan plasma. Berbeda dengan eukariotik, sedangkan eukariotik mempunyai inti sel. Kemudian ada perbedaan pada kromosomnya. Kalau kromosom prokariotik ini tidak bergabung atau berikatan dengan protein tertentu atau protein yang bukan histon yang disebut juga dengan nukleoid. Contohnya ini pada Escherichia coli. Ini adalah bakteri, dia merupakan organisme uniseluler bersel satu. Perhatikan di sini. Ini strukturnya ya, dia mempunyai flagella. Kemudian ini sel membrannya. Tetapi di dalam sini dia tidak mempunyai membran atau sekat untuk bagian-bagian sel. Jadi tadi sudah saya katakan ada plasma di sini, kita sebut dengan sitoplasma atau cairan sel. Dan disinilah DNA itu tersebar. Karena dia adalah uniseluler. Kemudian, bagaimana kromosom Escherichia coli itu? Ternyata kromosomnya berbentuk sirkuler seperti ini. Ya, ini merupakan hasil dari gambaran
untuk kromosomnya apabila kita bentangkan kromosom itu seperti ini bentuknya dari organisme prokariotik. Kemudian kalau kita zoom lagi, bagaimana bentuk kromosomnya? Seperti ini. Dia melingkar, seperti ini melingkar, tapi ada seperti untayan kecil-kecil, seperti ini. Supercoiling, atau dia untayan super. Dia memiliki molekul DNA pada sel berbentuk kurang lebih 50 loop. Ini 50 pilinan. Bisa dilihat sini ya. Sebenarnya yang bulat-bulatan ini adalah dipilin. Kemudian dipisahkan oleh RNA konektor. Ini RNA konektornya. Nah, bagaimana struktur kromosom pada kelompok eukariot? Pada sel eukariot, selain di dalam inti sel, kromosom juga ditemukan dalam organel misalnya mitokondria dan kloroplas. Jadi ada 3 tempat yang berisi DNA atau kromosom. DNA inti sel, materi genetik pada inti eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan non-histon. Kemudian DNA inti sel, sebenarnya untuk kromosom itu tidak bisa terlihat pada saat DNA sedang aktif terjadi metabolisme. Jadi yang bisa terlihat adalah benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin inilah yang terlihat terbentuk dari kromosom yang diisi atau diikat atau mengikat protein. Kromosom ini hanya dapat dilihat pada saat terjadi pembelahan. Masih ingat ya, pembelahan itu ada anafase, telofase, dan sebagainya, metafase. Kemudian protein histon itu merupakan protein yang bersifat basa, banyak mengandung asam amino, arginin, dan lisin. Ini contohnya protein histon. Kemudian protein non-histon bersifat asam. Biasanya dia derivat sehingga menjadi enzim-enzim dan faktor-faktor yang berperan dalam replikasi DNA dan juga transkripsi. DNA mitokondria. Nah, kita masuk ke DNA mitokondria. Tadi sudah selesai ya untuk DNA di inti sel. Apa bedanya DNA mitokondria dan di inti sel? Mitokondria mengandung DNA dalam jumlah yang kecil dibandingkan DNA pada inti sel. Untuk DNA mitokondria biasanya ada kode di sini mtDNA. Struktur kromosom mitokondria berupa molekul DNA pilin ganda yang tidak berasosiasi dengan protein semacam histon. Ingat tadi protein histon itu yang bersifat basa, tetapi berasosiasi dengan protein tertentu dan tidak membentuk bentukan nukleosom semacam yang ditemukan pada kromosom inti sel eukariot. DNA mitokondria bersifat otonom, artinya dia mempunyai aktivitas yang tidak ada pengaruhnya dari DNA inti. Memiliki perbedaan dengan DNA inti dalam hal proporsi G, C, dan AT. Masih ingat ya? Ini kode dari asam nukleat, yaitu basa nitrogennya. Kalau pada MT, mitokondria, GC-nya, guanin dan sitosinnya 21%, sedangkan DNA inti 40%, berarti lebih banyak. Kemudian mtDNA juga lebih kecil dibandingkan dengan DNA inti. DNA mitokondria, ini mitokondria, ini misalnya sel, kemudian ini mitokondria. Di mana letak si DNA ini? Ternyata ada di sini, di dalam sini. Mitokondria seperti ini. Ternyata DNA-nya juga berbentuk sirkuler.
atau melingkar seperti ini, dan juga ada DNA kromosom dengan domain supercoiled atau berpilin apabila sudah diikat dengan protein tertentu. Kemudian tadi ada istilah nukleosom. Nukleosom ini merupakan DNA yang melilit protein histon, yaitu ada 8 molekul protein di sini. Protein histon berarti protein yang basah. Nukleosom yang saling tersusun akan membentuk kromatin. Inilah benang-benang kromatin yang bisa diamati pada DNA itu sendiri. Nah, apa perbedaan protein histon dan non-histon dalam hal diikat oleh si benang-benang kromatin ini? Perhatikan di sini. Untuk DNA-nya dapat diikat sekaligus di sini. Untuk yang histon seperti tadi contohnya ada 8. Kemudian untuk yang non-histon misalnya di sini letaknya menempel di kromatin. Jadi dia tidak diikat, tapi dia yang di bagian sini atau dia yang menempel di sini. Dan ukurannya terlihat lebih kecil ya daripada yang histon. Kemudian apa bedanya DNA yang berada di inti sel atau nukleus dengan yang di mitokondria? Perhatikan kromosomnya di sini. Ya, kromosomnya berbeda bentuknya. Kalau yang di inti sel itu DNA-nya berpilin ganda seperti ini, jelas yang kita lihat pada umumnya. Sedangkan kalau yang pada mitokondria itu sirkuler, melingkar seperti ini. Jadi ini bentuknya mirip dengan yang prokariotik tadi ya. Kemudian ada kromosom kloroplas. Ya, kalau tidak hanya pada tumbuhan saja, tapi kalau pada tumbuhan pasti ada kloroplas dan di situ ada kromosom. Dia DNA-nya berpilin tapi tidak berasosiasi atau tidak berikatan dengan protein struktural tertentu dan sangat mengikat. Contohnya ini pada kloroplas di mana DNA-nya? Ternyata dia ada di bagian stroma sini, di luar. Jadi ini ada membran luar, membran dalam, ruang antar membran, kemudian dia berada di dalam sini. Contohnya ini alga yang memiliki kloroplas seperti ini. Tapi di sini tidak ada protein. DNA kloroplas, kalau kita tuliskan kodenya seperti ini, ada 2 jenis. Yang pertama, yang mengkode komponen biosintesis kloroplas. Sudah jelas ya. Jadi kerjaannya itu mencetak protein yang untuk menghasilkan kloroplas. Kemudian ada yang mengkode komponen spesifik untuk proses fotosintesis, yaitu untuk menyusun fotosistem serta rantai transfer elektron. Nah, ini perbedaan kromosom prokariotik dan eukariotik. Sudah jelas, tadi kita bahas ada 2 macam pada organisme prokariotik ini. Bagaimana mereka menghasilkan asam amino. Ini DNA-nya melingkar seperti ini. Kemudian mRNA-nya di sini, messenger-nya, barulah dia bisa mencetak asam amino. Sedangkan kalau pada eukariotik di sini yang pada nukleus, kemudian ada transkripsi, kemudian ada proses di sini, ada mRNA, kemudian barulah dia menyusun asam amino.
rantai asam amino di sini. Kemudian, pada kromosom itu ada perbedaan. Yang pertama, kalau prokaryotik itu haploid atau dia tidak punya pasangan kromosomnya, sedangkan kalau eukaryotik itu ada pasangan. Kemudian DNA tidak kompleks dengan protein, artinya dia tidak ada ikatan dengan protein, sedangkan DNA kompleks dengan protein. Misalnya membentuk DNA. Kalau di sini tidak ada protein histon, kalau eukaryotik ada protein histon. Prokaryotik DNA-nya terlokalisasi dalam sitoplasma karena dia tidak ada membran dalam sel, tidak ada organel lain di dalam selnya. Sedangkan eukaryotik DNA terbatas dalam inti. Jadi tadi yang bisa menghasilkan protein tadi hanya ada DNA. Kemudian DNA merupakan polimer melingkar tertutup, sedangkan DNA merupakan polimer linear. Tadi bisa dilihat pada gambar ya, ini melingkar, sedangkan ini linear. Kalau pada prokaryotik jelas untuk replikasi DNA kromosomnya, sedangkan pada eukaryotik replikasi hanya terjadi pada fase S saja. Kemudian informasi genetik mengenai keragaman genetik dan juga struktur populasi dapat membantu pemulihan tumbuhan dalam hal pembelian induk untuk penyilangan misalnya, sehingga dapat menghasilkan perluasan gen pool yang rasional atau kolam genetik. Di sini kolam gen biasanya bisa disimpan itu dalam bank gen, dan identifikasi materi yang menyembunyikan nilai gen untuk peningkatan mutu tumbuhan. Nah, biasanya tadi yang digunakan DNA yang mana? Ternyata yang paling mudah digunakan untuk kegiatan penelitian atau kegiatan pemulihan adalah DNA yang berada pada mitokondria dibandingkan dengan yang di inti sel. Kenapa? Karena yang di mitokondria ini dianggap lebih sederhana bentuknya daripada yang di inti sel. Yang di inti sel tadi lebih kompleks. Sehingga kalau menggunakan DNA yang di mitokondria, proses untuk analisanya lebih mudah. Dengan adanya informasi genetik dapat diketahui struktur genetik populasi asli. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih awal mulanya suatu habitat itu terjadi. Karena pada jangka waktu tertentu bisa terjadi perubahan genetik. Bisa terjadi revolusi, evolusi, dan sebagainya. Kemudian dapat dirancang strategi konservasi. Misalnya dengan penambahan suhu ataupun perubahan iklim, bagaimana tumbuhan itu bisa melangsungkan kehidupannya, bagaimana kita sebagai manusia yang membutuhkan tanaman untuk dapat membantu tumbuhan tersebut dalam menghadapi perubahan ataupun cekaman lingkungannya. Jadi ke depannya soal genetik ini amat sangat penting untuk dipelajari. Karena kalau kita berserah saja pada alam, memang akan terjadi perubahan genetik seperti yang kita awal bahas tadi. Kalau misalnya DNA ini ataupun informasi genetik ini bisa berubah, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita butuhnya cepat, maka informasi genetik ini menjadi bahan untuk kita, menjadi bekal untuk dipelajari, untuk dianalisa, dan kita bisa menciptakan rekayasa genetika. Dan tujuannya adalah untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi tujuan rekayasa genetik ini adalah untuk kepentingan manusia, tapi juga tidak boleh egois dengan mengorbankan alam sekitar, apalagi mencemari. Mungkin kalian sudah nonton ya film Marvel yang barusan keluar, itu The Guardian of the Galaxy. Kalian bisa melihat di situ adanya perubahan genetik pada hewan misalnya. Itu adalah kemungkinan yang bisa didasarkan pada ilmu pengetahuan. Apalagi pada zaman sekarang ini, tidak hanya hewan dengan hewan saja, tetapi
dengan hewan, tumbuhan, kemudian ada yang manusia dan sebagainya. Rekayasa genetik ini didukung oleh berbagai macam teknologi. Jadi, di balik dari kemajuan teknologi ini tentu kita juga harus mengedepankan etika keilmuan kita. Informasi genetik ini dari satu helai rambut kita saja itu sudah bisa membaca segala macam yang terjadi dalam tubuh kita. Begitu juga dengan tumbuhan. Secara konvensional, mungkin rekayasa genetika ini bisa dilakukan ya. Misalnya, kita mengawinkan antar bunga misalnya. Bunga itu kan ada sel gamet jantan dan betina. Itu kita silangkan, pemeliharaan secara konvensional. Tapi pemeliharaan dalam teknologi modern itu terjadi di laboratorium dengan digunakannya informasi genetik. Informasi genetik ini sebenarnya tidak hanya DNA dan RNA saja, tapi sampai kepada metabolit sekunder, protein, proteomik itu juga bisa dijadikan informasi genetik. Artinya secara genetik itu bisa dihasilkan dari kode DNA yang mana, kemudian akan menghasilkan suatu fenotip yang seperti apa. Oke, saya rasa sudah cukup untuk materi kita informasi genetik. Saya sengaja tidak terlalu banyak untuk membahas DNA dan RNA, karena di sini kita membahas bahan bakunya saja, apa yang menjadi informasi genetik pada tumbuhan. Tetapi untuk replikasi DNA, sintesis, kemudian bagaimana terbentuknya protein dan sebagainya itu silahkan dipelajari di genetika ya, supaya lebih mendapat dasarnya. Ada hukum pewarisan sifat, kemudian ada tetua dan bagaimana terjadinya pewarisan sifat itu, ada yang dominan, ada yang tidak, kemudian mengenai genotip, fenotip itu apa maksudnya. Ya, sekian untuk materi informasi genetik kita pada perkuliahan ini. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.